Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang shock di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini kita harus melakukan pembelajaran dengan cara seperti ini, jarak jauh lagi ya. Oke, kita mulai saja. Nah, kalau kita lihat definisi dari shock itu sendiri ya, di mana definisikan sebagai kondisi kompleks yang mengancam jiwa yang ditandai dengan ketidakadekuatan aliran darah ke jaringan. Sindroma klinis kompleks ditandai dengan gangguan metabolisme seluler dikarenakan oleh penurunan fungsi jaringan. Ya, kalau kita bicara tentang shock ini didefinisikan oleh dua ini ya, di mana kondisi yang sangat mengancam jiwa. Salah satu penyebab kondisi yang mengancam jiwa ini adalah ketidakadekuatan perfusi jaringan. Ya, apa sih Pak perfusi jaringan tersebut? Ya, kebutuhan akan oksigen, terus kemudian makanan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan sel untuk metabolisme itu tidak tercukupi, sehingga tidak terjadi metabolisme dan jaringan-jaringan tersebut mengalami ketidakadekuatan dalam mendapatkan energi atau tidak dapat bermetabolisme. Ya. Shock diklasifikasikan sebagai berikut ya. Shock kardiogenik yang ditandai dengan penurunan kekuatan kontraksi serat miokardium yang mengakibatkan penurunan curah jantung. Dari tipe shocknya itu sendiri, klasifikasi shock itu sendiri kardiogenik berarti shock yang terjadi di kardiovaskuler ya. Di sini disebutkan intinya pada shock kardiogenik ini adalah penurunan suplai oksigen pada miokard. Kalau miokardnya ini kekurangan oksigen ya, maka dia nggak bisa melakukan kontraksi, tidak bisa berkontraksi. Kontraksi itu apa sih Pak? Memompa, tidak bisa berdenyut. Nah, sehingga kalau kekuatan dalam berkontraksi ini atau berdenyut ini tadi tidak adekuat, kurang, maka kekuatan untuk mendorong darah ke seluruh tubuh, ke paru-paru ya, ini mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan curah jantung. Berikutnya adalah shock hipovolemik. Sudah banyak kita ketahui, sering kita ketahui shock hipovolemik adalah volume darah yang tidak adekuat untuk mengisi rongga intravaskuler ya. Jadi volume darah itu dari berbagai kompartemen ya, karena darah kita tahu ini banyak selnya, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, leukosit. Nah, itu secara keseluruhan mengalami penurunan, volumenya mengalami penurunan sehingga kebutuhan yang dibutuhkan oleh sel, oleh jaringan untuk metabolisme ini juga ikut berkurang. Berikutnya adalah shock distributif, disebabkan oleh kegagalan distribusi sirkulasi volume darah. Ini adalah bisa dikatakan adalah pengantarnya, pendistribusinya ini yang mengalami shock. Ya, gagal dalam mendistribusikan darah yang membawa sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jalan distributornya. Kemudian adalah obstruktif, merupakan dampak dari kegagalan pengisian ventrikel, penurunan prelude yang sangat cepat dapat menyebabkan penurunan kardiak output. Nah, kita lihat di sini adalah kondisi normal di mana cardiac output ini sama dengan stroke volume kali heart rate. Cardiac output kita tadi ngomong di kardiogenik itu dia adalah ada cardiac outputnya yang mengalami penurunan. Nah, cardiac itu apa sih Pak? Ya, cardiac output ini adalah kemampuan darah dalam kemampuan jantung dalam kemampuan kardio dalam memompa darah keluar dari jantung, baik itu ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Cardiac output ini dipengaruhi oleh apa? Stroke volume, isi dari jantung itu sendiri terhadap darah, isi darah dalam jantung, dan heart rate. Heart rate adalah kemampuan jantung dalam
memompa. Apa itu disebut dengan frekuensinya. Nah, sedangkan MAP, main arterial pressure, ya, adalah cardiac output kali SVR. SVR adalah sistem vascular resistance, ya, main arterial pressure. Nah, kondisi normal adalah seperti ini. CO sama dengan SV kali HR, MAP sama dengan CO kali stroke volume, systemic vascular resistance. Nah, kalau pada kondisi shock kardiogenik, ini kardiakku tadi sudah dikatakan mengalami penurunan. Penurunannya karena apa? Yaitu adalah stroke volumenya, ya, stroke isiannya. Stroke volumenya adalah isian yang ada dalam ruang jantung tersebut mengalami penurunan. Kemudian karena apa? Kontraktilitasnya menurun. Nanti yang dikatakan di depan. Kemudian MAP-nya juga menurun karena cardiac output-nya tadi menurun. Kalau pada kondisi shock kardiogenik, ini yang menurun adalah stroke volume. Cardiac output-nya tapi masih dapat mencukupi, ya. Nah, berikutnya adalah MAP-nya juga ikut menurun karena cardiac output-nya, jika cardiac output-nya mengalami penurunan. Pengaturan tekanan darah ini yang perlu kita ketahui, ya, di mana perfuse jaringan ini ditentukan oleh tekanan rata arteri atau yang kita sebut dengan main arterial pressure. Main arterial pressure diperlukan oleh sel-sel adalah 80 sampai 120 mm Hg untuk bermetabolisme dalam sel, ya. Jadi tekanan darah normal, ya, tekanan darah normal itu sudah disetting oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat masuk ke dalam sel, ya, dengan main arterial pressure-nya di range 80 sampai 120. Nah, rumus penghitungan main arterial pressure adalah tekanan darah sistolik tambah 2 tekanan darah diastolik dibagi 3. Ini adalah kita nanti ketemu tekanan darah rata atau main arterial pressure. Nah, klasifikasi shock berdasarkan defisit fisiologi utama yang dibahas hari ini oleh kita. Yang pertama, penurunan volume darah adalah shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini bisa diakibatkan oleh shock luka bakar. Ya, pertama saya jelaskan kenapa Pak luka bakar ini bisa menyebabkan shock hipovolemik. Nah, sudah dapat luka bakar belum ya? Semoga sudah deh, ya. Nah, luka bakar ini mengakibatkan evaporasi yang berlebih pada tubuh. Evaporasi apa, Pak? Nah, luka bakar kan di permukaan, ya, di permukaan tubuh kita. Ada luka bakar, kulit mengelupas, nah jaringannya ini hilang, jaringan dermis ini hilang. Nah, di sana nanti tubuh akan memberikan sebuah barier, ya, pada diri kita dengan mengeluarkan plasma, nah, dalam bentuk untuk mendinginkan tubuh kita karena kita mengalami luka bakar. Nah, cairan itu tadi mengakibatkan volume darah itu juga ikut menurun, ya. Nah, kalau kalian coba pernah kenyos knalpot, nah, kena api apa kan di permukaan kulit kalian akan muncul cairan kan, ya. Nah, kadang ada bulanya. Nah, itu nah, itu adalah proses difusi dari intravaskuler akhirnya keluar untuk mendinginkan kondisi yang ada di kulit. Nah, kalau luka bakarnya di seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh lebih dari 45% itu memang beresiko mengalami shock hipovolemik, ya. Salah satu penata laksanaan utamanya adalah resusitasi cairan kalau pada pasien luka bakar. Yang kedua adalah shock hiperglikemia. Ya, kenapa Pak shock hiperglikemia? Nah, kalau kita pelajari tentang DM kemarin, di semester kemarin apa ya? Nah, DM itu salah satu tandanya adalah hiperglikemi, kelebihan gula dalam darah. Darah ini mengalami kepekatan, ya, mengalami kepekatan
dengan volume yang kurang, ya, darahnya sangat kental. Nah, sehingga sulit untuk dilakukan distribusi. Berikutnya adalah shock hipovolemik atau hemoragik. Nah, shock hipovolemik sendiri itu lebih ke cairannya, ya. Hipovolemik itu lebih ke cairannya, lebih ke kompartemen airnya yang ada dalam darah. Kalau hemoragik berupa darah, kehilangan darah secara masif, kehilangan cairan secara masif ataupun penghilangan darah secara masif. Kehilangan cairan secara masif itu seperti apa, Pak? Muntah, BAB cair. Nah, itu kehilangan cairan secara masif, ya. Kalau hemoragik seperti apa, Pak? Hemoragik ini adalah perdarahan, ya, perdarahan yang masif, tidak langsung bior gitu loh ya. Artinya masif itu langsung sangat intens gitu, disebut masif. Nah, ini menyebabkan terjadi shock hipovolemik atau penurunan volume darah. Shock oligemik, shock surgikal. Shock surgikal adalah shock yang diakibatkan karena proses pembedahan. Nah, kenapa kok bisa, Pak, ya? Apa namanya? Surgical ini kok bisa mengakibatkan shock? Ya, karena dibedah, Rek, ya. Karena dibedah berisiko untuk beresiko untuk mengalami perdarahan. Makanya ini menjadi salah satu penyebab dari penurunan volume darah. Nah, berikutnya adalah penurunan kontraktilitas jantung. Shock kardiogenik, ya. Kalau kardiogenik sendiri ya karena memang penyebabkan defisit fisiologis utamanya adalah dari kardio itu sendiri, karena otot-otot miokardium yang kekurangan darah mengakibatkan miokard ini tidak mampu berkontraksi secara maksimal sehingga mengakibatkan shock kardiogenik. Penurunan tonus vaskuler atau bisa disebut dengan shock distributif. Ini bisa shock karena alergi, anafilaktik atau histamin, ya, keracunan obat-obatan, shock bakterial, endostoksin, septik, toksik, shock neurogenik, spinal, shock vasogenik, shock insulin, ya. Berikutnya ada shock disobstruktif, ya, karena adanya pembuntuan atau karena jalur untuk mendistribusikan darah ini mengalami obstruksi. Etiologi shock kardiogenik yang pertama iskemia ventrikel. Iskemia ventrikel. Iskemia apa? Kematian dari jaringan otot pada ventrikel. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien IMA, cardiopulmonary arrest, pada pasien operasi jantung. Ini bisa mengakibatkan shock kardiogenik karena iskemia dari ventrikel. Kemudian bisa disebabkan oleh masalah struktur, ruptur septum, ruptur otot papilari, ya, pada jantung, ruptur dinding jantung, aneurisme ventrikel, kardiomiopati, tumor jantung, trombus atrium, pulmonary embolism, kemudian disfungsi katup, miokarditis, tamponade jantung. Nah, bisa disebabkan juga karena bradisritmia dan tachydysrhythmia, ya, karena penurunan dari kontraktilitas jantung tadi bisa menyebabkan takikardi ataupun bradikardi. Pada kondisi awal mungkin bisa terjadi takikardi lebih, tapi lama-kelamaan jantungnya akan payah, kemudian penurunan menjadi bradiarismia.
Nah, ini adalah patofisiologi dari shock kardiogenik. Ya, shock kardiogenik ini disebabkan oleh 2-3 tadi, iskemia ventricle, masalah struktur, ya, ada tumor dan lain-lain dari struktur dari jantung itu sendiri, ada diskemia. Tiga kondisi ini mengakibatkan aliran darah yang tidak efektif. Karena apa? Ya tadi dari jantung sendiri tidak dapat mendistribusikan, tidak dapat memompa secara maksimal untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh ataupun ke otak ataupun ke paru-paru. Ya, aliran darah jadi tidak efektif. Sehingga pengosokan ventrikel tidak efektif pula. Ya. Ventrikel sebenarnya terisi oleh darah, tapi dia tidak mampu memompa secara maksimal. Jadi seharusnya dipompa 10, katakanlah seharusnya dipompa 1 liter satu kali denyut itu, di dalamnya ada 1 liter, tapi karena tidak mampu berkontraksi secara maksimal, tidak mampu memompa secara maksimal, makanya 1 liter yang ada di dalam jantung itu tadi hanya dipompa 700 ml. Jadi masih ada sisa 300 ml yang harusnya dipompa satu kali pompa. Nah, ini dari yang menyebabkan peningkatan volume paru. Ya, peningkatan tekanan paru karena apa? Dari paru itu sendiri kan darah sudah dilakukan proses difusi, pertukaran oksigen dan CO2 di paru. Nah, ini seharusnya kan terus didistribusikan ke jantung. Nah, jantung sih ono apa namanya? Di jantung masih ada cairannya, masih ada darahnya. Sedangkan dari paru ini seharusnya masuk lagi ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, karena di jantung ini masih ada cairannya, maka akan terjadi peningkatan volume, peningkatan tekanan di paru. Karena apa? Coba kalau kalian meniup sedotan yang ditutup ujungnya, ya, tiup. Ketika kalian meniup sedotan yang Anda tutup ujungnya, ya, maka pipi kalian akan mengembung. Nah, karena apa? Di ujung ini tadi buntu, penuh, tidak dapat terdistribusi secara maksimal. Nah, makanya tekanannya balik ke paru-paru. Nah, kalau balik ke paru-paru terjadi proses difusi lagi, ngerembes ya. Tekanan darahnya itu tekanan dalam tekanan dalam aorta arteri pulmonal ini mengalami distensi, tekanan dari dalam. Makanya dia akan ngerembes, akhirnya paru-parunya menjadi basah, ada edema di paru. Nah, kalau terjadi edema, proses pertukaran CO2 dan O2 ini tidak terjadi secara maksimal, sehingga akan terjadi penurunan oksigenasi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sampingnya, ketika aliran darah tidak efektif, penurunan isi sekuncup ya, terjadi penurunan isi sekuncup. Nah, penurunan isi sekuncup. Nah, ketika terjadi penurunan isi sekuncup, terjadi penurunan curah jantung. Ya, cardiac outputnya mengalami penurunan, tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari dua ini akan terjadi penurunan suplai oksigen yang dibutuhkan oleh sel. Ya, tadi saya katakan seharusnya mompa 100 setiap kali 1 liter setiap 1 kali denyut, dia nggak mompa 1 liter tapi 700. Nah, ini kan kurang. Tubuh butuh 1 liter setiap denyutnya. Estimasinya seperti itu, penurunan suplai oksigen oleh sel. Kalau terjadi penurunan suplai oksigen, maka terjadi gangguan perfusi. Maka kalau terjadi gangguan perfusi, metabolisme jadi ikut terganggu. Dan ya, seperti ini proses terjadi shock kardiogenik. Etiologi shock hipovolemik yang pertama ada absolut dan relatif. Absolut itu masif, saya katakan tadi, kehilangan volume darah, ya.
Karena apa? Trauma, ya, fraktur bisa, pembedahan, perdarahan saluran cerna, ya. Jadi kehilangan darah secara nyata gitu loh. Kalau kita ngomong masif absolut itu seperti itu. Kehilangan plasma karena luka bakar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lesi yang luas, ya, jadi ada luka yang luas. Kehilangan cairan tubuh lainnya, muntah berat, diare, diuresis berat. Kalau relatif, kehilangan integritas intravaskulernya, terjadi ruptur limfa, fraktur pelvis, fraktur femur, pankreas, ya, peningkatan permeabilitas membran kapiler karena sepsis, anafilaksis, luka bakar, penurunan tekanan osmotik koloid, kekurangan sodium berat, hipopituitarisme, sirosis, obstruksi internal. Ini menjadi etiologi shock hipovolemik yang relatif. Nah, dari dua etiologi tersebut, relatif dan absolut, ini mengakibatkan penurunan volume sirkulasi, jelas ya, karena volumenya ini berkurang, ya, maka terjadi penurunan volume sirkulasi, penurunan venous return, ya, aliran balik vena ini mengalami penurunan, ya mesti karena suplainya jadi berkurang, apalagi aliran baliknya, ya. Penurunan stroke volume juga terjadi pada jantung, penurunan curah jantung, penurunan suplai oksigen sel, gangguan fungsi jaringan. Nah, ujung-ujungnya tetap sama, gangguan metabolisme seluler karena kekurangan suplai oksigen. Manifestasi klinis dari shock ini adalah tekanan diastolik kurang dari 90 mm/Hg. Heart rate-nya tapi meningkat lebih dari 100 kali per menit. Tapi lemah. Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara heart rate. Heart rate itu adalah frekuensinya. Belum tentu heart rate itu yang frekuensinya tinggi itu memiliki tekanan yang kuat. Ya, pada shock ini seperti itu, terjadi takikardi, tapi teraba lemah. Gitu. Setelah diauskultasi ternyata tak ada penurunan bunyi jantung. Loop dubnya ini samar sekali ya. Penurunan sensori, kulit menjadi dingin, pucat, lembab, urin outputnya kurang dari 30 ml per jam, ya. Berapa urin output normal? 0,5 sampai 1 ml cc per kilogram berat badan per jam. Ya, harus ada di luar kepala itu ya. Nyeri dada, disritmia, takipneu, penurunan curah jantung. Ini adalah manifestasi dari tahap shock. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah tahap awal atau dekompensasi. Terjadi MAP yang turun, ya, MAP turun 10 sampai 15 mm/Hg. Normalnya tadi berapa? 80 sampai 120 mm/Hg. MAP-nya yang dapat diterima dan didistribusikan sampai ke dalam sel untuk dapat dimetabolisme. Nah, pada tahap awal ini MAP-nya turun, yaitu berapa? Kurang dari 80. Minimal kan 80 ya. Berarti kurang dari 80. Aktivitas sistem saraf simpatisnya melawan sistem saraf parasimpatis. Ditandai oleh vasokonstriksi selektif ginjal, otot kulit dan splenklik memperbaiki sirkulasi otak dan jantung, penurunan aliran darah koroner, metabolisme anaerob, dan dilatasi arteri. Pada ginjal, pelepasan hormon epinefrin, norepinefrin, glukokortikoid, renin, angiotensin, aldosteron. Ini proses ya sama ya seperti yang sudah jelaskan waktu dulu tentang RAA, tapi karena kondisi shock itu tadi pasti kondisi hipovolemik tadi pasti akan memicu hormon-hormon tersebut untuk meningkatkan. Bagaimana cara meningkatkan? Jadi dalam tubuh kita itu sudah tersistematis banget. Kalau ini turun, apa yang harus diusahakan? Ya, renin angiotensin ini meningkat, ginjal menyuruh untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi seperti itu. Peningkatan produksi energi, peningkatan volume sirkulasi, peningkatan kontraksitas tadi, sehingga
bisa mengakibatkan peningkatan cardiac output. Ini harapannya. Nah, jadi dengan penurunan MAP tadi fase kompensasi ini masih diusahakan supaya ada peningkatan cardiac output. Kan ujung-ujungnya semua tadi tahap shock itu adalah cardiac output yang turun sehingga metabolisme ikut turun. Metabolisme menjadi menurun karena tidak ada suplai. Nah, pada tahap kompensasi ini diusahakan terjadi peningkatan melalui beberapa cara, dari ginjal itu tadi, pelepasan hormon-hormon tadi, ya. Untuk tujuannya sama, untuk meningkatkan produksi energi, volume sirkulasi menjadi meningkat, kontraktilitas meningkat, sehingga cardiac output mengalami peningkatan. Harapannya gitu. Nah, kalau itu tidak dapat teratasi, ya, peningkatan cardiac output dengan kompensasi seperti tadi, maka akan melaju ke tahap selanjutnya, ya. Usaha di tahap awal tadi gagal, tidak terjadi peningkatan cardiac output, maka dia akan dibawa ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap intermediate atau progresif, di mana mengalami penurunan 20 mm Hg MAP-nya. Berarti piro rek? 60 ke bawah. Ya. Vasokonstriksi berlanjut dengan penurunan MAP. Perfusi jaringan tidak lagi kuat dan mengalami hipoksia jelas, ya. Vasokonstriksinya ini berlanjut dengan penurunan MAP, ya. Perfusinya jelas tidak terpenuhi, ya. Karena tidak terpenuhi, maka dia akan hipoksia. Hipoksia itu apa? Jaringan mengalami kekurangan oksigen. Metabolisme anaerob akan terjadi secara sistemik, sehingga ada produksi asam laktat. Ya, setiap ada metabolisme anaerob, metabolisme yang tidak diikuti oleh metabolisme yang dilakukan tanpa adanya oksigen, maka dia akan memproduksi asam laktat. Kalau asam laktat ini terproduksi, maka kondisi tubuh akan mengalami asidosis metabolik, keasaman yang tinggi. Tahap lanjut dengan kekurangan suplai oksigen tadi mengakibatkan penurunan ATP. Energinya, ATP apa sih? Energi, ya, produksi energi oleh tubuh. Kalau produksi energi berkurang, akan mengalami gangguan transport membran, ya. Proses perpindahan cairan dan lain-lain itu aja tidak akan terpenuhi. Ada edema sel sehingga mungkin terjadi ruptur sel. Respon renal berlanjut, masih diusahakan untuk mengalami peningkatan perbaikan fungsi jantung, sehingga kondisi tersebut memperparah perburukan fungsi jantung. Penurunan cardiac output yang terus menurun. Tahap shock, tahap irreversibel, tidak dapat diperbarui. Kompensasi tidak mampu mempertahankan perfusi otak dan jantung, ya. Otak seperti yang kita ketahui di awal kemarin, 5 menit tidak mendapatkan oksigen, dia akan mengalami kerusakan. 8 menit dia akan mengalami kematian jaringan. Kalau sudah mati, tidak mampu memperbaiki diri. Nah, otak dan jantung, miokard ini sifatnya irreversibel. Depresi fungsi miokard berlanjut. Depresi, penurunan fungsi miokard semakin berlanjut pada tahap ini. Iskemia otak menyebabkan depresi fungsi neuron, jelas ya, karena sistem saraf kita dikerjakan semua oleh otak. Kehilangan mekanisme kompensasi neural secara sentral. Dengan kondisi vasokonstriksi mikrosirkulasi mengakibatkan penurunan venous return. Nah, apa yang harus dilakukan? Primary surveinya sama. Kalau kita digadar, harus lihatnya airway, breathing, circulation, airway, breathing. Itu aja terus. Ya, 3 itu yang perlu diperhatikan. Di airway, periksa jalan nafas dan sumbatan benda asing.
padat atau cair. Periksa cedera tulang belakang, leher, dan menentukan apakah jalan nafas dilindungi dan diposisikan secara memadai setelah trauma. Amati untuk tingkat kesadaran, air liur, dan sekresi benda asing, luka bakar wajah, karbon di dahak. Ya, karena luka bakar di dahak itu berpotensi mengalami penyumbatan jalan nafas. Karena apa? Pas seseorang yang mengalami luka bakar di wajah, otomatis dia akan menghirup hawa panas. Hawa panas ini sangat sensitif pada laring. Ya. Pada laring ini bisa edem. Kalau laringnya edem, maka dia akan menutup jalan nafas. Palpasi untuk setiap deformitas dadah, leher, dan pemeriksaan refleks muntah. Mendengarkan suara serak atau stridor. Ya, di auskultasi ada suara nafas tambahan atau tidak. Di breathing, kompresi pada batang otak akan mengakibatkan perubahan pada pola nafas. Kedalaman, frekuensi, irama bisa berubah sensok atau ataksia. Napas berbunyi, stridor, ronki, wheezing, kemudian karena aspirasi, ya cenderung terjadi peningkatan produksi sputum pada jalan nafas. Perubahan pernafasan rata-rata pola dan kedalamannya RR lebih kurang dari 10 kali per gangguan depresi, perubahan depresi narkotik, epilasi cepat dan dangkal. Nah, pada infeksi ini ada pergerakan dinding nada, ya, penggunaan alat bantu nada ada atau tidak, efek anestesi yang berlebihan, obstruksi diafragma, retraksi sternal. Nah, untuk menilai kecukupan alat pernafasan, amati tanda-tanda deviasi trakea, ya. Deviasi trakea itu apa sih, Pak? Trakeanya bergeser, ya. Trakea kan bergeser pada arah yang paru-paru yang lebih sehat atau yang tidak mengalami trauma. Distensi vena jugularis, tanda Kussmaul, peningkatan distensi vena jugularis dengan kondisi inspirasi. Palpasi untuk krepitus tulang, udara sebutan ini masuk, ya, pada sehingga terjadi krepitasi. Kemudian auskultasi untuk menilai masuknya udara, simetri atau tidak pada paru kanan atau dan kiri, perkusi jika perlu untuk hipersonar atau redup di setiap sisi. Sirkulasi, palpasi, denyut nadi, tingkat kontur keteraturan dan kekuatan, perubahan frekuensi jantung, bradikardi, takikardi, diseling dengan bradikardi atau disritmia, inseksi membran mukosa, warna kelembapan turgor kulit dan balutan yang digunakan. Pasiennya sudah advance mendapatkan disability, ya, tingkat kesadaran perlu dicek untuk secondary. Exposure, paparkan tubuh secara luas, dilihat apakah ada kondisi-kondisi yang dapat memperburuk kondisi shock pasien. Memeriksa dan beberapa bagian belakang, kelainan menggunakan tindakan pencegahan tulang belakang, leher, menggulingkan pasien, lock roll. Jika ada kemungkinan trauma, juga periksa kulit untuk ruam-ruamnya, lesi, jejas, dan tanda-tanda trauma. Perhatikan setiap bau tertentu tentang pasien, ya, mungkin bisa alkohol, ya, bau keton, ya, mungkin dia tadi sudah mengalami asidosis metabolik, mengukur suhu rektal. Nah, kita sudah masuk ke penanganan shock hipovolemik. Tujuan utama penanganan shock hipovolemik adalah untuk memulihkan volume intravaskuler. Pasti, ya, karena apa? Hipovolemik tadi kekurangan cairan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan volumenya sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, mendistribusikan volume cairan tersebut. Kalau sudah terpenuhi, distribusinya harus lancar. Ketiga, memperbaiki penyebab yang mendasari kehilangan cairan.
Kalau kita sudah melakukan resusitasi, bukan serta-merta itu selesai. Apa penyebabnya indikasi keulangan cairan? Harus diatasi supaya kita tidak terus-menerus melakukan resusitasi. Nah, 3 ini menjadi tujuan yang penting, tujuan utama dari penanganan shock hipovolemik. Redistribusi cairan ya memberikan posisi klien dengan posisi terdeblok dengan meningkatkan tungkai 20 derajat. Kalau di lapangan ini bisa menggunakan military anti-shock threshold. Digunakan dalam kondisi yang sangat gawat di mana kondisi perdarahan tidak dapat dikendalikan. Ya, ini seperti kan mansetnya tensi dibuat seperti celana dipompa. Nah, perdarahan diharapkan tidak tidak masif lagi, terbendung. Posisinya diposisikan shock ya, supaya apa sih yang paling penting? Yang paling penting adalah sirkulasi darah ke otak. Dijungkilno 20 derajat supaya pasiennya tetap mendapatkan aliran darah ke otak. Karena otak menjadi organ yang sangat penting dalam melakukan resusitasi. Perawatan shock hipovolemik, pencegahan primer shock dengan pemantauan ketat pasien yang berisiko defisit cairan. 2. Tindakan keperawatan umum termasuk dalam memberikan cairan yang aman dan sesuai. Pemberian infus darah dengan aman, pemantauan komplikasi penggantian cairan, memberikan oksigen untuk memaksimalkan jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah. Medikasi yang digunakan jika pemberian cairan gagal, maka medikasi diberikan sama dengan shock kardiogenik. Ya. Pengembalian cairannya gagal, berarti distribusinya yang jelek, berarti pompanya yang tidak bagus. Ya, makanya dikembalikan pada penetasan shock kardiogenik. Jika penyebab utama adalah dehidrasi, medikasi untuk mengatasi dehidrasi, misalnya insulin diberikan pada pasien dengan dehidrasi sekunder terhadap hiperglikemia. Nah, ini penerapan shock kardiogenik. Tujuan utamanya adalah membatasi kerusakan kardiom yang lebih lanjut. Jelas ya. Mati sel ototnya supaya nggak terus-menerus mati, caranya piye? Ya, caranya dengan memecahkan masalah yang mengakibatkan ini kekurangan oksigen pada otot miokardnya. Diberikan trombolisis, diberikan histamin, bentuk-bentuknya trombolitik semua ya, memulihkan kesehatan miokardium, menggalikan kemampuannya dalam melakukan pompa secara adekuat. 3. Memperbaiki kemampuan jantung dalam memompa secara efektif. Penanganan medis shock kardiogenik adalah meningkatkan suplai O2 ke miokard, memberikan suplemen O2 dan ventilator mekanik jika dibutuhkan, narkotik analgesik untuk mengurangi nyeri dan beban miokard yang berlebih, reperfusi dengan trombolitik, memaksimalkan CO, agen anti aritmia, pacu jantung, volume loading, ya, simpatomatik, dopamin, epinefrin, norepinefrin, ya, untuk meningkatkan kemampuan jantung dalam memompa, merangsang jantung. Obat-obatan ini digunakan untuk merangsang jantung ben kuat dalam memompa, mengurangi beban kerja ventrikel kiri, vasodilator. Contoh obat-obatnya adalah seperti ini: captopril, enalapril, dan lain-lain.